Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehaku, kita kembali lagi ya di pelajaran tematik. Kita masih di tema 9, kayanya negeriku, dan kita sudah masuk di subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Materi pelajaran yang pertama, bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kalian perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu, susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo, coba kalian ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Tahapan melakukan wawancara ada 3. Yang pertama, sebelum wawancara, kalian harus menentukan narasumber, waktu dan tempat wawancara, serta membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik. Yang kedua, saat wawancara berlangsung, kalian harus menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan, kemudian mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Dan yang ketiga, setelah wawancara selesai, kalian harus merangkum semua jawaban dari narasumber, membuat kesimpulan dari wawancara tersebut, dan membuat laporan wawancara. Materi selanjutnya melakukan wawancara tentang penggunaan energi alternatif. Wawancara merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuanmu mengenai suatu hal. Dengan wawancara, kalian mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang ahli. Kalian perlu menentukan topik dan narasumber yang diwawancara. Lalu, susunlah pertanyaan yang sesuai dan catatlah jawaban yang diberikan oleh narasumber. Pembelajaran selanjutnya menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Contoh pertanyaan wawancara. Yang pertama, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara bergotong royong? Materi yang kedua, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang pertama yaitu tentang menjelaskan penghematan energi dan pemanfaatannya energi alternatif. Penghematan sumber energi agar tidak cepat habis dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Yang kedua, lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dalam jarak yang dekat. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Dan yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Energi alternatif
digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan. Contoh pemanfaatan sumber energi alternatif adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Biogas adalah mengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor. Pembelajaran selanjutnya menjelaskan pemanfaatan energi alternatif. Salah satu upaya menghemat penggunaan sumber energi adalah menggantinya dengan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Penggunaan sumber energi alternatif tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Berikut beberapa contoh sumber energi alternatif yaitu matahari, angin, air, panas bumi, biogas, dan biomasa. Alhamdulillah, selesai materi Bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Selamat belajar dan menjalankan ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.